Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mengangkat sebuah pujian, satu-satunya yang kuandalkan. Dia adalah Allah yang setia. Dia Allah yang selalu menggenapi janji firman-Nya. Dia Allah yang selalu menguatkan, menolong dan memampukan kita semua. Karena biarlah pujian ini kita boleh nyanyikan, kita boleh lakukan, kita boleh persembahkan kepada Tuhan. Sebab Dialah satu-satunya yang kita andalkan dan kita harapkan dalam hidup. Haleluya. Oh, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini, di mana Tuhan kembali berikan kepada kami kemampuan untuk kami boleh datang kepada Tuhan, mengingat semua kebaikan Tuhan, mengingat kasih dan kemurahan Tuhan, dan biarlah kami boleh terus bagaimana pujian ini, kami mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kami. Berkati dan urapilah Tuhan pemberitaan firman-Mu, sehingga dalam segala keterbatasan dan kelemahan hamba-Mu, firman itu berkuasa, mengubah, menolong kami, memotivasi kami, bahkan membawa kami untuk melihat seluruh kegenapan janji firman-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang menyaksikan program ini, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Firman Tuhan bilang seperti ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ulangan pasal yang ke-31 ini menceritakan tentang pidato Musa.
menceritakan tentang apa yang Musa katakan sampaikan sebelum dia pada akhirnya tidak dapat lagi bersama-sama dengan orang Israel. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa Musa mengingatkan, Musa sudah tua, dia sudah tidak sanggup lagi, dia sudah tidak cekatan lagi, dia tidak seperti dulu lagi. Dia bilang dia sudah sangat terbatas dalam usia tuanya. Itulah sebabnya dia juga mempersiapkan Yosua sebagai penggantinya. Dia ingatkan kepada orang Israel bahwa nanti yang memimpin mereka masuk dalam tanah Kanaan adalah Yosua. Namun ada permasalahan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Yosua masih sangat muda, sedangkan Musa walaupun tua dia berkarisma, dia memiliki wibawa dan dia memiliki otoritas yang sangat penuh. Orang Israel lalu berpikir, bagaimana mungkin Yosua yang masih muda ini, bagaimana mungkin Yosua yang masih seperti orang katakan bau kencur dan sebagainya, seperti orang-orang yang tidak berpengalaman, bagaimana mereka dapat memimpin orang Israel yang begitu besar untuk masuk ke dalam tanah Kanaan? Bagaimana Yosua yang belum berpengalaman ini bisa memimpin mereka dalam berperang, dalam menghadapi setiap persoalan, dalam menghadapi setiap pertempuran, dalam menghadapi setiap hal-hal yang tidak mengenakan? Sehingga mereka menjadi takut, mereka menjadi khawatir, mereka menjadi bimbang, mereka menjadi bingung, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Namun kalau kita baca juga ayat-ayat setelah itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan bilang seperti ini. Mari kita lihat ayatnya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Musa bilang seperti ini di dalam ayat yang ketiga, Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang firman Tuhan, dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amor yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum Musa berpisah, Musa ingatkan bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggalkan mereka, bahwa Tuhan itu ada selalu bersama-sama dengan mereka, bahwa Tuhan itulah yang memberikan kemenangan, Tuhan itulah yang memberikan pertolongan, Tuhan itulah yang akan menghalau setiap bangsa-bangsa, setiap orang-orang, setiap kerajaan-kerajaan yang mencoba untuk menghalangi mereka masuk dalam tanah Kanaan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi, orang Israel merasakan takut, merasakan cemas. Kenapa? Karena sekali lagi orang Israel berjalan berdasarkan mata jasmani mereka, melihat mata jasmani mereka. Itulah sebabnya saat pagi hari ini saya rindu membawa sebuah tema, siapa yang engkau andalkan dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dan itu juga menjadi pertanyaan kita semua pada saat ini. Siapa yang saya andalkan sekarang? Ada banyak orang mengandalkan orang lain, mengandalkan hartanya. Alkitab bilang orang kaya mengandalkan hartanya. Ada orang yang mengandalkan kedudukannya, ada orang yang mengandalkan profesinya, ada orang yang mengandalkan jabatannya, ada orang yang mengandalkan networkingnya. Tapi ketika pandemi COVID-19 ini datang, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan, semuanya seperti tidak berarti. Kekayaan tidak berarti. Ada begitu banyak sudah daerah yang mengadakan PSBB, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mau belanja susah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, mencari bahan pokok susah, gitu ya. Bahkan gula sudah susah sekarang ini. Kalaupun ada, tapi harganya jauh di atas harga pasaran, Bapak Ibu Saudara. Lalu pertanyaannya sekarang lagi, siapa yang kita andalkan? Karena itu kita akan lihat nasihat-nasihat daripada Musa, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Yang pertama Musa bilang, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kuatkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Musa bilang kuatkan, ya. Apa arti dari kata kuat, Bapak Ibu Saudara? Kuatkan itu berbicara tentang bertahan, lebih percaya diri, Bapak Ibu Saudara, mengembalikan apa yang sudah mulai hilang, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi pada saat pagi hari ini kita kembali ingat, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jika permasalahan ini ada skalanya membuat kita lemah, kita boleh menguatkan hati kita lagi, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Amin. Kita boleh menguatkan iman kepercayaan kita lagi kepada Tuhan. Kita boleh menguatkan kesetiaan kita lagi kepada Tuhan. Inilah saat yang tepat membuktikan saudara dan saya bahwa kita adalah umat-umat yang bertahan. Amin. Bapak Saudara yang kasih Tuhan, Musa bilang kuatkan, jangan menjadi lemah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Yang kedua, Musa bilang teguhkan hati. Kata teguhkan hati, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu artinya adalah tetap dan tidak berubah. Amsal mengingatkan, jika engkau tawar hati dalam masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu, Bapak Ibu Saudara. Ada begitu banyak orang sudah mulai berubah ketika permasalahan datang, ketika kesulitan datang, ketika segala sesuatu yang dia sudah pikirkan, yang dia sudah rencanakan, yang sudah dia planningkan, hancur, berantakan, habis. Banyak orang berubah, lari tinggalkan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang kasih. Tapi Musa ingatkan, setelah yang pertama engkau harus menguatkan iman kepercayaanmu, maka yang kedua engkau harus menguatkan juga, engkau harus meneguhkan hatimu. Engkau harus tetap, engkau tidak berubah. Apapun yang orang bicarakan, apapun yang orang sampaikan, jangan. Ada banyak kali kita mudah berubah Bapak Ibu Saudara yang kasih. Ketika mulai banyak cibiran, hinaan, makian, ejekan, cemoohan orang, kita mulai bertanya-tanya dan akhirnya kita berubah. Tapi saat ini bilang, tetaplah, jangan berubah. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, diingatkan Musa, jangan takut. Terjemahan lain memakai jangan gelisah, jangan khawatir, jangan mudah terkejut Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, memang tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, data-data yang kita baca, yang diumumkan setiap hari di televisi, semakin meningkat jumlah orang yang terkena virus ini, semakin meningkat, semakin banyak yang meninggal. Itu membuat kita bisa terkejut, bisa membuat kita gelisah, bisa membuat kita khawatir, bisa membuat kita bingung Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tapi sekali lagi, kalau kita mau belajar mengandalkan Tuhan, jangan takut Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kuatkan hatimu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, teguhkan hati dan jangan takut. Lalu apalagi yang perlu kita lakukan? Ingat, Dia adalah Allah yang bekerja. Yang setuju katakan amin. Yesus Kristus yang kita percayai adalah Yesus Kristus yang aktif, yang bekerja hingga sampai sekarang Bapak Ibu Saudara yang kasih. Dia bukan hanya Tuhan yang berpangku tangan, Dia bukan hanya Tuhan yang sudah membiarkan kita, tidak. Ayat ini bilang seperti ini, Tuhan itu berjalan menyertai. Firman Tuhan bilang seperti ini, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Waktu kita mulai mengandalkan Tuhan, ingat, Dia ada menemani kita Bapak Ibu Saudara. Dia jalan menyertai kita. Saya baca Ulangan pasal 20 ayat yang keempat. Sebab Tuhan Allahmu, Dia yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saat ini kita sementara berperang melawan COVID-19, berperang melawan virus yang tidak kelihatan, berperang melawan ketakutan, berperang melawan kecemasan, berperang melawan kekhawatiran Bapak Ibu Saudara tentang ekonomi, tentang sekolah anak dan sebagainya. Tapi firman Tuhan bilang, waktu Tuhan ada berjalan bersama kita, waktu Tuhan menyertai kita, waktu Tuhan membawa kita, ingat, Dia tidak membuat kita lari dari pertempuran, tapi Dia justru membawa kita masuk dalam pertempuran. Supaya apa? Supaya kita mengalami manisnya kemenangan. Ayat ini dibilang, Dia berjalan menyertai kita untuk berperang melawan musuh, untuk memberi kemenangan kepadamu. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, jangan lari dari pertempuran, jangan lari dari kenyataan, tapi hadapi itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan ingatlah, Dia akan memberi kemenangan kepadamu. Selanjutnya, Tuhan tidak membiarkan. Terjemahan lain memakai kata, Dia tidak akan pernah gagal Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, jadi ketika Musa bilang, engkau harus menguatkan, engkau harus meneguhkan hati, engkau harus senantiasa boleh berjalan bersama-sama Tuhan, jangan gelisah, jangan takut. Selanjutnya, kenapa kita tidak boleh seperti itu semua? Tuhan ada menyertai yang pertama. Yang kedua, Tuhan tidak pernah gagal. Ada sebuah pujian, Dia tak pernah gagal karena Dia Allah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dia tidak tahu gagal. Dia tidak tahu yang artinya Bapak Ibu Saudara ini semuanya berantakan. Sebab apa yang Dia rencanakan pasti berhasil. Yang setuju katakan amin. Termasuk apa yang Dia rencanakan dalam hidup saudara pasti berhasil. Ayub bilang seperti ini. Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, kata Ayub, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi kita harus tahu sekarang bahwa Dia tidak pernah gagal. Semua rencananya pasti terjadi, semua kerinduannya pasti terjadi, semua cita-citanya untuk kita Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan pasti terjadi. Dan ingatlah, Alkitab bilang bahwa aku ini memiliki rencana-rencana bagi kamu, yaitu rencana damai sejahtera dan memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ayat itu bilang, Dia juga tidak akan meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, Paulus memberi kesaksian, apakah yang dapat memisahkan aku daripada kasih Kristus? Tidak ada Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kata meninggalkan berarti Dia tidak melepaskan, Dia tidak mengabaikan ataupun mengacuhkan. Jadi Tuhan selalu memegang tangan kita Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan.
Dia tidak pernah melepaskan pandangan matanya kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak pernah mengabaikan seruan kita teriak kita untuk minta tolong dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Walaupun saat ini Yesus Kristus naik ke surga, tapi dia menjanjikan hal yang luar biasa dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-16 sampai 17. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Apa itu? Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi Yesus naik ke surga, tapi dia kirimkan roh kebenaran, yaitu Roh Kudusnya, untuk tinggal dalam hidup kita, membimbing, menuntun, menguasai, mengambil alih hidup kita, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah melepaskan. Dan sekali lagi, semuanya itu demi kebaikan saudara dan saya, untuk kita boleh terus menyadari bahwa dia Tuhan yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, biarlah kita boleh senantiasa taat kepada Tuhan, biarlah kita boleh senantiasa percaya kepada Tuhan, dan biarlah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, sebab dia Allah yang luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, siapa yang kita andalkan dalam hidup kita? Apakah engkau mengandalkan harta kekayaan? Apakah engkau mengandalkan kedudukan? Ataukah engkau mengandalkan saudara-saudara, sahabat-sahabatmu, teman-temanmu yang luar biasa? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada saat di mana mereka tidak bisa menolong kita, tapi waktu kita mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, maka dia yang memberi kemenangan, dia yang tidak pernah gagal untuk menolong kita, dan dia menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Satu-satunya, mari kita nyanyi refnya, satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini, kembali mengingatkan kami untuk bertanya secara jujur di hati kami, siapakah yang kami andalkan pada saat ini? Ada kalanya kami mengandalkan penglihatan, ada kalanya kami mengandalkan pemikiran, ada kalanya kami mengandalkan harta kekayaan, ada banyak kali kami mengandalkan saudara-saudara, teman, kerabat kami, Tuhan, kenalan kami, yang kami pikir mereka dapat mampu menolong dan mereka juga bisa membawa kami keluar dari segala persoalan. Tapi ada saat dimana itu semua gagal. Karena itu pada saat pagi hari ini kami mau kembali kepada hal yang benar. Kami mengandalkan Yesus Kristus Tuhan yang dapat memberikan kemenangan, yang senantiasa dapat membawa kami kepada hal-hal yang luar biasa, yaitu kemuliaan, dan senantiasa tidak pernah tinggalkan kami sampai akhir zaman. Berkati setiap sidang jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini pada saat ini Tuhan, sehingga mereka boleh tetap kuat, mereka boleh tidak takut lagi, mereka tidak gelisah, tidak boleh terkejut, tapi mereka boleh tetap setia, mereka boleh terus maju dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, mereka boleh naikkan ucapan syukur mereka kepada Tuhan, mereka boleh tetap percaya kepada Tuhan sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kami semua sebagai gereja yang setia. Kami mengucap syukur ya Bapa, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.